Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira siapa yang mampu balas kebaikan ibu? Tak ada. Dan tak bakal bisa. Saya sekarang tawarkan satu. Ada yang berkenan maju ke depan, kemudian saya minta izin sama masjid untuk berikan pisau atau silat. Saya mau kupas kulit yang berkenan maju ke depan dengan ikhlas. Mau enggak? Udah begini aja tawarannya. Sudah lihat kiswah ini? Sudah ya? Siapa yang berani maju ke depan, dikupas kulitnya demi ambil kiswah bawa pulang? Mau enggak? Bayarannya apa dah mau? Sakit. Belum dikupas kulitnya dia udah merasa sakit, ngeri ya. Tapi bayangkan Bu, walaupun anda bersedia, walaupun anda berkenan, ikhlaskan kulitnya semua, dikupas dalam keadaan sadar, kemudian dikumpulkan, ini kulit sendiri, dikumpulkan, dibawa ke tukang jahit untuk dijahitkan menjadi sandal untuk ibu. Belum bisa membalas kebaikannya. Faham tak contoh itu? Bisa terbayang sejauh mana kita tak akan mampu balas? Terus apa upaya kita berbakti baik? Memang la yukallifullahu nafsan illa usaha. Subhanallah, kalau kita perhati perintah agama, tak ada yang berat. Tapi kenapa banyak merasa keberatan berbakti baik sama orang tua? Apalagi kalau orang tua usia, apalagi orang tuanya, mohon maaf, kadang-kadang ada orang tua yang cerewet banget. Bahkan kalau kita berbuat baik tetap tak pernah puas. Atau setiap kita masuk keluar, perkataannya barangkali menyakitkan. Dan saya kenal banyak orang tuanya, anaknya masuk keluar, bapaknya ibunya caci maki. Jadi mereka tak punya kerjaan, duduk di rumah, anaknya masuk dicaci, keluar caci. Itu kerjaan mereka. Tapi subhanallah, anak itu luar biasa. Luar biasa berjuangannya untuk mereka. Saya bertanya, kok kamu sabar terhadap mereka ini? Dia bilang, kalau saya tidak sabar sama orang tua ini, mau sabar sama siapa lagi? Yang membuat kita berkenan dan bisa terasa amalan yang cukup berat menjadi ringan karena tinggi iman kita dan kepercayaan kita kepada Allah, karena kita harus ridha Allah, bukan hanya ridha orang tua. Kalau Allah ridha terhadap perbuatan kita, pasti akan semua dimudahkan, termasuk berbakti baik. Ada orang bertanya sama Rasulullah SAW untuk berbuat baik sama orang tuanya. Dan Alhamdulillah, Islam memberikan kemudahan bisa kita berbakti baik ketika kita orang tua masih hidup maupun sudah meninggal. Artinya bagi orang-orang yang merasa sudah terlewat atau sudah telat, orang tuanya sudah meninggal, sudah mendahului, dan saya baru banyak yang saya terima pesan dari jamaah, mohon maaf Syekh, kami baru belajar. Ketika orang tua kami ada, kami masih di masa bodoh, masa jahiliyah. Kita masih istilahnya gaul sama teman, kita tak peduli sama yang lain, termasuk orang tua kita.
Tapi orang tua kita sudah meninggal, baru kita sadar, baru kita mulai taubat, baru kita sudah mulai alhamdulillah mau menjadi orang-orang baik. Tapi sayang sekali orang tuanya sudah tidak ada lagi. Bagaimana solusinya supaya perbuatan kesalahan kita yang selama ini bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala, bisa dimaafkan? Apa yang harus kita bisa berbuat ketika mereka sudah meninggal duluan? Alhamdulillah salah satu, dan ini hanya di dalam agama Islam, yang bisa membuat kebaikan sama orang tuanya walaupun mereka sudah meninggal dunia dengan dua amalan. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika ada seorang datang, "Ya Rasulullah, ibu saya meninggal, afa atasaddaqu anha? Apakah saya boleh bersedekah atas nama ibu?" Kata Rasulullah, "Bersedekahlah atas nama ibumu. Dan sebaik-baik sedekah adalah membagi air minum bersih." Karena disebut di hadis ketika sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah saya boleh bersedekah atas nama ibuku?" Kata Rasulullah, "Boleh." Dan yang lagi, sedekah yang terbaik ya Rasulullah untuk ibu apa? Rasulullah SAW menjawab, "Saqyul ma", memberi air. Khususnya misal kalau ada di daerah yang susah air, kita bisa buat sumur air dengan air bersih. Tapi sumur air ini berguna bagi satu kampung. Berapa ribu orang ada di kampung itu, atau berapa ratus warga. Itu termasuk sedekah yang terbaik. Mengapa sedekah yang terbaik? Karena semua makhluk bisa menggunakan air, bukan hanya manusia. Tumbuh-tumbuhan, binatang, burung-burung, semua makhluk bisa menggunakan air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Allah jadikan air, dan air itu atas segala sesuatu jadi hidup. Air itu banyak berguna, bukan hanya untuk kehidupan manusia, kehidupan sehari-hari. Cuci pakaian, untuk masakan, untuk makan sehari-hari, untuk minum sehari-hari. Banyak manfaat. Oleh sebab itu kata Allah, Rasulullah SAW mengkaitkan sebaik-baik sedekah untuk ibumu adalah air. Oleh kerana itu ada satu tradisi kita di musim panas, termasuk di musim haji, musim umrah. Kalau bapa ibu pernah lihat ketika di musim haji, apalagi musim panas, banyak orang yang suka bagi makanan. Bahkan ada yang suka bagi minum, khususnya air. Air itu di mana-mana, air sama jus itu di mana-mana. Itu rata-rata itu sudah menjadi tradisi kita. Bahkan saya masih ingat ketika kita masih sekolah SD, SMP, ketika kita siang hari pulang, kenapa kita telat pulang ke rumah sampai sore baru pulang? Karena kita sama anak-anak kita punya tradisi di kota Madinah, sama-sama kumpul. Biasa kita dapat dari orang tuanya istilahnya uang saku, ya, uang buat makan di sekolah, apa, beli sandwich, beli apa jus. Kalau di sana biasanya sandwich tidak ada nasi, ya. Kalau pagi-pagi tidak ada nasi di sana. Kalau nasi nanti pulang sore ke rumah baru makan siang di sana. Ya, makan siang tapi sore hari. Biasanya kita sore di atas jam 3 baru makan siang. Jadi anak-anak kita apa yang mereka dapat kalau tidak dikasih apa, bukan bok nasi tapi isinya roti. Isinya roti sama apa jus apa, atau ada yang kasih uang saku, dia tinggal beli di sekolah. Di sekolah sudah disediakan makanan roti macam-macam. Ada yang isi keju, ada yang isi telur, ada yang isi ada yang anak-anak kita lagi buat kumpulan. Saya masih ingat subhanallah waktu masih di SD. Kita kumpulan anak-anak dari uang saku itu 1 rial masing-masing. Kita rata dapat 3 rial. 1 rial bisa beli jus, 1 rial bisa beli roti, masih ada sisa 1 rial. Kita kumpul sama anak, ini masih SD. Kita kumpul sama anak-anak, ketika pulang dari sekolah, kita beli air. Air dingin, apalagi di musim panas terasa banget. Kita beli air, pas kita pulang, sambil pulang ke rumah, kita bagi ke tukang sapu yang lagi di jalan. Saya masih ingat tradisi itu masih kita anak-anak di SD.
Dan subhanallah masih bisikan kita sebagai anak-anak, saling ingatkan jangan lupa nawaitu ketika kita bagikan tukang sapu itu, nawaitu untuk ibu kita. Ini hal seharusnya tertanam dalam jiwa anak-anak kita. Kita tidak terjamin hidup sampai kapan. Supaya besok seandainya kita dipanggil oleh Allah duluan, masih anak kita berkenan meluruskan sedekah. Jangan kita ketika punya kesempatan untuk bersedekah, tapi ada anak kita di samping kita, kasih dia juga kesempatan. Walaupun dibagi dari uang ibu sendiri, kasih. Ayo kamu nak juga ikut. Nah itu ni terserah nak, nanti seikhlasnya. Mau buat ibu boleh, mau buat bapa boleh. Tanamkan kebaikan seperti itu supaya mereka mulai dari kecil sudah terbiasa menjadi cinta. Saya perhati misal tukang sapu di jalan, apalagi kalau tukang sapu itu ibu-ibu. Ya Allah, saya sedih banget. Seorang ibu berjuang untuk demi mencari makan dan rezeki buat anak. Ketika saya berhenti bertemu sama seorang ibu tukang sapu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar bu? Dari jam berapa? Ini saya waktu ketemu kira-kira jam 2 siang. Ibu dari jam berapa di sini? Dari jam 6 subuh. Jam 6 subuh sampai jam 2 siang sapu di jalan. Ini demi siapa? Bukan buat dirinya, buat anaknya. Ya Allah, bagaimana perjuangan seorang ibu untuk anak. Luar biasa. Bahkan ketika saya di lampu merah, saya melihat ada anak-anak sama seorang ibu cukup tua. Biasa minta-minta. Tapi posisi saya agak jauh dari posisi garis lampu merah. Tapi saya perhatiin mereka. Pas saya jalan sedikit macet, ada yang sudah lewat. Pas posisi saya sudah di depan, malah lampu merah lagi. Terpaksa saya stop. Ketika saya berhenti, ada satu peristiwa yang menarik perhatian saya. Ibu sama anaknya tadi yang keliling dari mobil ke mobil mencari, meminta-minta. Ketika mereka duduk di samping lampu merah, saya perhatiin banget. Seorang ibu buka satu box nasi atau satu bungkus, sebenarnya bukan box ya, kalau box besar. Satu bungkus, barangkali nasi kucing atau apa ya. Tahu nggak nasi kucing? Ya. Saya tahu karena dekat rumah saya. Saya pikir orang beli buat kasih kucing, ternyata tidak, memang namanya nasi kucing karena murah ya, kecil banget. Saya melihat bungkusnya sangat kecil, anaknya 3 ada anak, semua kecil-kecil. Kemudian dia buka dan dia suapin anaknya satu-satu. Tapi sepanjang saya duduk, sambil saya dah perhatiin akhirnya lampu hijau, saya dah perhatiin, saya tertarik sekali. Pas dia suapin anaknya satu-satu, saya perhatiin salah satu anak yang barangkali sudah kinian, dia membawa suapan untuk kasih ibunya, tapi ibunya tidak mau terima. Dia dorong terus, masukin di mulut anaknya sendiri. Sambil makanan, tidak ada orang mau jadi lapar demi orang lain selain ibu, supaya anaknya jangan lapar. Tak ada yang bisa melihat anaknya sakit tapi mau tidur selain ibu dah bisa tidur. Mohon maaf ya, kita bapak-bapak beda sifat kita sama ibu, beda. Dan tak bisa membawa sifat kasih sayang. Coba jemaah sekalian, berapapun tergambar kasih sayangnya seorang ibu untuk anak, Allah jauh lebih sayang kepada hamba daripada ibu kepada anak. Mengapa Rasulullah SAW ketika waktu di Madinah seorang ibu kehilangan anaknya, dan anak ibu itu mencari anaknya di antara anak-anak yang kehilangan anak, di antara sahabat banyak,
Akhirnya ibu itu bertemu dengan anaknya dan dia mengangkat anaknya, dia gendong anaknya, dia meluk anaknya sambil nangis. Rasulullah SAW pun menangis melihat peristiwa ini, keadaan ini. Rasulullah SAW memperlihatkan sahabat, wahai sahabatku, sudah lihat ini. Sahabat pun mulai menangis. Bagaimana, wahai sahabatku, ketika seorang ibu ini yang begitu luar biasa sayang dan cinta sama anaknya, begitu dia bertemu anaknya, apakah kalau ditawarkan melimbarkan anaknya di dalam api, apakah ibu itu akan berkenan? Tidak. Tidak akan berkenan. Kata Rasulullah SAW, Allah jauh lebih sayang kepada hamba daripada ibu kepada anak. Rasulullah SAW punya pesan di sini sebenarnya bukan karena tujuannya hanya membahas kasih sayangnya Allah, tapi bayangkan sejauh mana pun kasih sayangnya seorang ibu. Sambil Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis ibu, kasih sayangnya ibu, karena tidak ada batas sebenarnya kasih sayangnya ibu. Bahkan tidak bisa terbayang rela ikhlasnya seorang ibu, tapi begitu luar biasa rahmat kasih sayangnya ibu kepada anaknya. Kata Rasulullah SAW, biarpun kasih sayangnya ibu yang begitu luar biasa dahsyat, bahkan tidak ada batasnya, apalagi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sengaja Rasulullah SAW suka sebutkan dalam hadis itu kasih sayangnya ibu kepada anak, karena tidak mungkin orang-orang yang punya tanda kasih sayang seperti ibu kepada anak ingin anaknya celaka atau sesuatu yang tidak baik. Berarti ada arti di sini dari Rasulullah SAW, tapi banyak orang yang tidak mengerti dan mendalami. Kalau ibu saja yang begitu luar biasa kasih sayang kepada anak, berarti ibu tidak akan berkeinginan anaknya celaka. Apalagi Allah yang jauh lebih dahsyat kasih sayang kepada hamba, Allah SWT juga tidak berkenan seorang hamba celaka. Celaka di dunia maupun celaka di akhirat. Sampai kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, orang-orang yang suka bertaubat dan istighfar, Allah tidak akan menurunkan azabnya atau menyiksa mereka. Muridnya bertanya, wahai imam, bagaimana berani berkata orang beristighfar tidak akan diazab? Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, salah satu yang menjamin seorang selamat dari siksa adalah istighfar. Dan tidak mungkin Allah memerintahkan hamba-Nya beristighfar, tapi Allah mau menazabkan hamba itu.